goreng subsidi sudah nggak ada lagi minyak curahnya itu kan. Terus bawang merah juga mahal, telur, ayam semuanya mahal mas. Sobat Kupas dimanapun berada, saya Muhammad Alfarizi, reporter Kupas TV. Saya dapat kabar bahwa harga cabai melonjak dan kabar yang saya dapat, cabai busuk pun katanya dijual di pasar-pasar tradisional dan konsumen pun mau tak mau harus membeli harga cabai yang kualitasnya kurang baik itu lantaran harga yang melonjak. Sayuran bercita rasa pedas itu tetap dijual walaupun kualitasnya menurun, bukan karena permintaan pasar sebenarnya pemirsa, tapi karena musim ekstrim konon katanya menyebabkan harga cabai itu menurun sehingga mau tak mau pedagang harus menjual demi mengurangi kerugian mereka. Lantas bagaimana dengan kondisi harga cabai di pasar tradisional di Lampung sendiri? Saya dapat informasi sejak Jumat kemarin harga cabai merah di pasar Gintung, harga cabai merah sudah mencapai 85.000 per kilogram dari pekan sebelumnya hanya 80.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit naik jadi 85.000 per kilogram dari sebelumnya hanya 60.000 per kilogram. Nah, untuk harga bawang merah mencapai Rp55.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp45.000 per kilogram. Saat ini sudah berada di Pasar Waikandis. Saya akan mencari tahu kenaikan harga kebutuhan pokok apa saja yang terjadi di pasar ini. Pak, kan terjadi beberapa hari ini terjadi kenaikan harga, Pak. Yang kenaikan harga itu signifikan nggak naiknya, Pak? Signifikan sih, ada yang melampau tinggi, ada dan juga tapi ada yang turun juga. Harga apa aja tuh Pak yang naik tingginya, Pak? Cabai merah, cabai kecil, bawang merah, Tomat. Sebelumnya berapa Pak harga cabai, harga bawang merah dan tomat itu sebelumnya berapa? Kalau normalnya cabai merah itu 30.000. Sekarang Karena 90.000. 90.000. Dapat pasokan berapa Pak sehari? Sebelum. Nah, sebelum harga naik. 50 kilo. 50 kilo. Saat ini setelah harga 10.000 itu berapa? 20 kilo. 20 kilo. Otomatis omset menurun dong. Iya. Yang biasanya dulunya dapat berapa dulu? Omset. Saat dapat pasokan 50 kg itu, Pak. Omset sehari. 8 juta, 9 juta. Saat ini Saya ini separohnya. separuhnya. Apa harapan Bapak sebagai pedagang? Harapannya sih stok ada, barang harga normal. Artinya omset pedagang sayuran ini juga menurun ya? Itu berpengaruh nggak Pak untuk kebutuhan sehari-hari ya? Pengaruh. Karyawan saya 2. Tapi tetap gaji tetap nggak saya mungkin turunin. Tetap nggak mau turun ya gajinya? Gaji tetap. Kalau untuk cabai merah sendiri ada penurunan pembelian nggak Pak? Malah kalau penurunan nggak ada, malah banyak orang yang cari malahan. Walaupun naik, tetap dibeli. Iya, tetap dibeli. Nah, kualitasnya tetap seperti dulu nggak kualitasnya? Kualitas sama kalau cabai. Nah, sekarang Sama untuk aja. tomat naik juga tuh. Tomat naik sekitar 50%. 50%? 6.000 sekarang 15.000. Oh, tapi kualitas tetap baik ya? Ya baik. Stoknya banyak. Stok banyak. Selain harga yang tadi yang naik itu apa aja Pak? Harga sayuran yang naik lagi? Sawi, kol, Sawi, kol. Signifikan nggak naiknya? Tinggi nggak? Melonjak nggak harganya? lonjak. Biasanya 2.000, kita beli sekarang 8.000. 8.000. Jual headnya eceran tertinggi 15.000. Lalu selain itu Sawi, buncis, sop, daun sop terutama. berapa kenaikannya? Daun sop 15.000, sekarang kita headnya 35.000.
ini udah naik sebenarnya. Dari kapan Bu naiknya Bu? Udah malah dari habis Idul Fitri itu malah belum ada penurunan sama sekali. Dari Idul Fitri belum ada penurunan. Iya. Berapa Bu Sampai sekarang. naiknya harganya berapa tuh? Naiknya sampai di 12.000 per kilo. Jadi saat ini Ibu menjual harga ayam berapa sih sekilo? Dari yang harga 35 itu sekarang jualnya 45. 45 hari ini. Iya, masih hari ini. Menurut Ibu itu melonjak nggak terlalu tinggi nggak naiknya? Terlalu tinggi mas, karena semua dibarengin semua apa-apa mahal sih ya. Semuanya mahal. Apa aja itu? Cabe melambung tinggi. Iya. Minyak goreng subsidi sudah nggak ada lagi, minyak curahnya itu kan. Terus bawang merah juga mahal, telur, ayam semuanya mahal mas. Kayak ayam juga mau nggak mau, per kilonya yang tadinya bisa 25.000 sekarang jadi 28.000. Jadi ada yang 30.000, namanya orang broker kan nggak sama. Dan yang kecil ini apa sama aja semua naiknya 10.000 semua? Enggak. Yang kecil ini berapa? Ini harga normalnya biasanya sekitar 35. 35 saat hari ini. Hari ini kalau pagi tadi masih dijual 45 karena udah siang jadi ya dijual 40.000. Oh, kalau siang berarti penghabisan Iya. gitu. Nggak mau. Kalau udah siang kan pembelinya sedikit mas. Nggak kayak pagi. Kalau pagi kan masih banyak. Ini tulangan. Tulangan ini dagingnya diambil untuk ayam filet. Untuk ayam filet berapa Iya. itu Bu harganya sekilo? Ayam Jualnya per kilo apa Iya, satuan? kalau ayam filet kiloan, sekilonya 60.000 mas dari harga normal 55. 55 sekali ini 60.000. 60.000. Ceker belum dinaikin ya karena kalau ceker kan kasihan ya kan, bukan daging ya kan. Biasanya yang beli Biasa ceker ini itu- untuk apa nih Bu? Pedagang-pedagang apa nih Bu? Biasanya soto, terus bakso bakar begitulah mas yang beli mas. Itu ada apa lagi nih Bu yang dijual? Kalau di sini? paha nih ya kayak paha ini yang biasa 18.000 ini sekarang jual 23.000. Oh. Itu yang biasa yang paha yang itu 20.000 biasanya ya sekarang jual 25. Oh. Paha apa itu? Paha Itu paha ayam gede. yang gede. Nah, kalau ini apa? Sayap ya? Sayap. Sayap. Ada kenaikan nggak itu Bu? Ini sebenarnya dari bos sudah naik ya, cuman kita di pasar nggak bisa naikin lah, kasihan. Dari bosnya naik berapa? Dari bos naik 5.000 per kilo. Harapan Ibu untuk pemerintah kita sendiri apa nih Bu? Karena kan Bandar Lampung sendiri mau ulang tahun. Iya. Apa sih sebagai pedagang ini dengan harga-harga naik Ya, ini Bu? harapannya ya kembali dinormalin loh mas harga-harga itu ya, dari harga yang waktu itu kayak minyak goreng per liternya cuma 23.000, 24.000. Kayak ayam dulu per kilonya 20.000. Pengennya balik ke situ lagi sih, jangan kayak sekarang. Bang, udah berapa lama jualan daging di sini, Bang? Belum 4 tahun. 4 tahun. Ada kenaikan harga nggak sih, Bang? Saat ini, Bang, menjelang Idul Adha? Belum ada. Belum ada. Katanya harga daging sendiri dari ada kenaikan harga 10.000 tuh di Pasar Gintung. Di sini nggak ada. Ada sama. Berapa naiknya, Bang? Kalau kemarin tuh kan harga umumnya masih 125. Heeh. Sekarang hari ini Hari ini 135. 135. Abang jualan di sini dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Dari jam 5 subuh sampai jam 12. Hari ini udah laku berapa kilo daging? Harganya laku dari 50 kilo. 50 kilo. Dari berapa kilo yang dijual? Dari 60-an. 60-an. Ini ada penurunan pembelian nggak sih, Bang, dari konsumen daging ini? Biasa. Karena kan daging nggak cuma kenaikan harga, tapi ada isu penyakit mulut dan kuku juga, Bang. Isu itu kan untuk daerah Jawa saja. Daerah Jawa Kalau untuk daerah Bandar Lampung kan kayaknya belum ada. aman ya. Aman. Tapi mempengaruhi pembelian daging nggak? Nggak. Biasa aja sih. Iya. Kalau untuk di Lampung mah biasa aja kalau masalah penyakit. Nah, terkait kenaikan harga sendiri, kenapa, Bang, bisa naik harga itu, Bang? Dengar-dengar katanya karena sapinya naik atau stok. Ya, sapinya sih naik. Kalau daging kan tergantung sapinya. Oh, iya. Kalau harga sapinya
naik masa harga penjualan dagingnya enggak. Lalu menjelang Idul Adha ini stok daging aman nggak Pak? Kalau untuk daging kan ya kita nggak bisa aja stok, namanya daging kan harus fresh terus. Harus fresh terus. Artinya kalau hari ini nggak habis di apa ini dagingnya? Freezer Taruh freezer. Selama berapa hari tahan lamanya? bisa 3 hari ya. 3 hari ya. Terus untuk pembelian nggak ada penurunan ya, nggak ada masalah, aman. Bahkan makin melonjak. Makin melonjak. Kenapa? Kepengen ya. Oh, kepengennya. Kirain. Tapi kalau dari hari ini, dari sebelum kenaikan itu ada penurunan atau udah makin melonjak? Biasa aja. Biasa aja. Artinya untuk daging aman ya. Setelah tadi saya berkeliling dengan para pedagang sayuran, daging ayam, dan daging sapi, saya berkesimpulan bahwasanya kenaikan harga terjadi pada semua kebutuhan pokok kecuali bawang putih. Nah, para pedagang berharap pemerintah dapat memberi solusi agar harga-harga ini tetap stabil dan mungkin ada penurunan. Selain itu, pedagang juga berharap agar pemerintah dapat menjamin stok bahan-bahan kebutuhan pokok agar mereka tetap bisa berdagang dan konsumen bisa menikmati bahan-bahan kebutuhan pokok yang harganya stabil. Terima kasih, saya Alfa Rizi, reporter Kupas TV, pamit undur diri.